tiba-tiba gue iseng lah bercandain lu, ayolah anak-anak lu sparring lah sama anak-anak gue gitu kan. Tiba-tiba lu nyampein ke temen-temen lu di sekolah, anak-anak kita diajakin sparring. Halo semua para penonton, ketemu lagi di konten Cemas Lu, cerita masa lalu. Oke penonton, gue lagi ada di Hop Vape, salah satu vape store di Kota Harapan Indah. Buat kalian para vaper yang lagi cari kebutuhan vaping seperti liquid, device, dan lain-lain bisa langsung ke sini. Untuk alamatnya di Pejuang Jaya, Kota Harapan Indah. Atau kalian bisa searching di Google Map, ketik aja Hop Vape. Atau kalian bisa langsung visit di online store yang ada di bawah ini. Untuk kalian, tunggu apa lagi? Langsung aja datang, kuy! Kali ini kita kedatangan dengan narasumber dari SMK Dinamika Pembangunan. Kalau sebutan di jalurnya dengan DP atau enggak 9 DKI. Ya betul. Kita langsung ke perkenalan aja dulu dengan Bang siapa Bang? Nama gue Untung, tinggal di Bekasi domisili ya. Mungkin kalau anak-anak STM bilang itu anak-anak 43 lah kalau jalur Bekasinya. 43 itu apa Bang? 43 Metro itu. Metro. Ya, angkutan kita buat menuju sekolah lah itu kan. Gitu. Berarti Abang ini basisnya basis 43. Ya, betul. Bekasi ya. Jadi oke. Gimana Bang kabar Abang saat ini nih Bang di masa pandemi yang seperti PPKM sekarang ya? PPKM. PPKM menjadi berapa? 4. Iya, level 4 sekarang. Level 4 udah. Gimana kabar Abang? Alhamdulillah baik, sehat. Baik-baik aja ya. Abang sibuk apa nih Bang? Saya masih kerja sih. Kebetulan masih kerja. Alhamdulillah. Di satu perusahaan. Ya, di satu perusahaan di daerah Sudirman lah. Ya, cuma lagi dari apa ya? Dari awal pandemi mungkin ya, dari awal pandemi 2000 berapa sih pandemi 2020 20 apa 19? 20 ya? 20. Oh, 19 dong. 19. Udah 2 tahun, udah mau 2 tahun pandemi, 2 kali lebaran. Oh iya benar. Iya lah. Dari situ udah apa WFH terus gua. Waduh. Jadi butek lah di rumah terus kerja di rumah. Nah Bang, untuk lokasi sekolah Abang di mana nih Bang? Buat Dinamika lokasi di Penggilingan. Kalau kita dari Jalan Raya Bekasi, Sumur Bor tuh masuk tuh. Kiri, samping gangnya samping pabrik PT Suzuki. Oh gitu. Iya, di situ. Tapi Abang sekolah Abang itu ada 2 ya? Ada 2 betul. Ada Dinamika Pembangunan 1 Jakarta sama 2 Jakarta. Bedanya apa Bang? Bedanya kalau 1 itu STM-nya. Cowok semua. Terus kalau yang 2 itu SMEA-nya. Gitu kayak akuntansi, jurusan segala macam itu SMEA cewek kebanyakan. Tapi kalau istirahat ketemu tuh? Enggak, beda gedung kita. Oh gitu. Iya, DP ada 4 gedung. Waduh, gedung A, B, C sama D gitu. Nah, gede kalau banget ini dong. ya lumayan lah. Luar biasa. Gini Bang, gua penasaran nih Bang Apa sama tuh? Abang, kenapa sih Abang tuh milihnya di DP? Ya, emang dari sekolahan lain pas lagi Abang SMP ya? Iya. Emang nggak ada sekolah lain yang Abang pengen gitu, kenapa milih DP? Kenapa ya? Pengen milih negeri cuma kapasitas nilai kali ya. Nem dulu kita kecil gitu kan. Jadi milih swasta lah paling. Oh gitu. Iya, swasta gua ngelihat sendiri, ya yang dulu tertarik sama gedung ya. Wah, gedungnya mewah nih, bagus gitu kan. Oh pernah kesana berarti? Iya, pas milih-milih SMK kan gua ngelihat dulu nih gitu. SMA A kayak gimana, si B kayak gimana. Udahlah tertariknya di DP itu DP. gitu. Oh gitu. Jadi berarti kagak ada dari temen atau dari Nggak abang-abangan yang udah lu kalau STM ntar kesini aja nih Nggak gitu. ada, Enggak. nggak ada. Emang berarti emang dari kemauan sendiri Abang Untung ya? Kemauan sendiri. Udah gitu, udah paling ya ada tetangga memang yang sekolah di situ. Ya udah dibawa sama dia, katanya udah sini gue bawa kan, kalau masukin swasta tuh kalau nggak salah dapat fee kita ya. Oh iya, yang Iya nggak bawa, yang nggak bawa Bang. Yang nggak bawa dapat fee kan. Iya, benar. Jadi kita direkrut tuh itu kan ya kan. Udah sini gue masukin gitu, jangan daftar sendiri. Iya. Ya udah, kita masuk ngikutin aja gitu. Iya.
Sama lah, mungkin sekolah lu juga gitu lah kalau Pasti. swasta. Pasti Iya. dapat fee yang bawah. Iya, di AC juga gitu tuh. Ya kan lumayan tuh fee-nya buat jajan. Kalau enggak buat modif motor dulu zaman-zaman Iya, dulu kan. anak motor suka. Bang Untung, gue pengen Apa tuh? tahu cerita pertama kali apa ya? Pasti kan setiap sekolah punya penataran yang beda-beda nih bang. Penataran maksudnya tuh. Awal masuk. Iya, tapi penataran ini bukan penataran di sekolah ya. Kalau di sekolah ada MOS ya. LDKS ya, benar. Tapi ini gue pengen tahu penataran yang lain nih bang. Ya, Dari eksternal. senior abang. Penataran Anak DP. pastilah semua STM pastilah ngejalanin masa penataran pasti. Ada di DP pun ada gitu. Dulu gua kelas 1 penataran di Kampung Rambutan dulu. Jalan ke Kampung Rambutan di bawah itu kita masih pakai seragam Putih biru. betul, putih biru. Putih biru dibawa sampai Kampung Rambutan, ya udah penataran sewajarnya STM aja, jadi ya suruh makan cabe lu seplastik, Oh gitu. gorengannya satu rame-rame sama Rame-rame. kelas satu yang lain gitu kan. Udah sih itu aja Gitu aja. paling. Udah selebihnya ya paling main-main fisik lah, tangan segala macem dikerjain. Alumrah lah, alumrahnya STM. Nah, ini lu udah di waktu penataran di sekolah udah nih Bang Untung ya, tapi kelas 1 Kelas 1. lu ada nggak sih peristiwa di saat di jalur? Ini kita nggak bahas tentang ribut dulu Bang. Oh, ngebahas tentang ribut ya. Di jalur pasti ada lah, pasti ada kelas 1 pasti ada. Kalau buat sekolahan gua gitu ya. Kelas 1 diwajibin tuh kalau misalnya masih kelas 1 ya udah maju duluan tuh disuruh biasanya. Udah maju duluan gitu. Kadang juga kita dikerjain nih, kita nggak boleh pakai BR, belum boleh. Jangankan BR, gear aja belum boleh, kopel belum boleh. Tangan kosong ya Bang. Benar, tangan kosong. Dulu gue sempat dikerjain itu masih penataran di Rawamangun depan Arion tuh. Oh, dulu iya. Dulu di situ kan ada 2 sekolah tuh di Rawamangun tuh. benar. Nah, salah satunya adalah yang keluarnya dari arah Arion itu. Udah lewat situ naik patas dulu masih ada 905. 905 kita kelas 1 tuh masih ada 905. Udah digebrak. Akhirnya mana kelas 3 disuruh turunin di depannya. Cuma kita dikasih modal lidi. Sapu lidi, ya kelas 3 gua nemu di dalam patas. Sapu lidi, terus kelas 1 dipanggil gitu kan. Itu dikasih kita tuh satu-satu. Satu-satu. Iya, gimana caranya jangan sampai hilang tuh. Hilang tuh lidi. Bingung kita seadanya. Teman-teman gue yang kelas 1 pada ada yang ributnya pakai anduk lah, gesper lah gitu kan. Ya udah, serefleksnya kita yang penting tuh jangan sampai hilang gitu. Sampai kelar ribut akhirnya ditanya. Baru mana lidi lu sini? Kita kasih sesuatu. Nah, kalau yang enggak ada ya udah. Digempeleng berarti. Pasti digembleng. Pasti digembleng. Itu dari senior ya berarti ya. Itu dari senior. Nih Bang, tapi Abang kan basisnya basis 43 ya? Ya, betul. 43 Bekasi. 43 Bekasi. Itu di Bungur Bang ya? Di Bungur. Itu di 43 itu pasti setahu gua tuh punya jam-jaman ya Bang ya? Jam-jam untuk berangkat buat nongkrong. Buat nongkrongnya di situ. Ya. Ya, beda-beda karena banyak sekolah di situ Bang ya nongkrong juga. Banyak ada beberapa sekolah lah di sana. Itu gimana sistemnya Bang? Itu emang udah ada di saat sebelum Abang sekolah di sana dikasih tahu sama alumni, nih lu jam segini lu nongkrongnya, ntar berangkat jam segini. Itu gimana tuh Bang? Sebenarnya kalau dikasih tahu alumni enggak ya? Enggak. Ya Naluri aja atau gimana? Iya, dikasih taunya ya sama Kakak kelas. kakak kelas kita kelas 3-nya. Iya. Kan ditanya lu anak mana, misalnya anak anak DP ya udah kan kita dipanggil tuh nongkrongnya sini gini. Ya udah ngikutin kelas 3-nya yang ngikutin alurnya. Iya. Oh gitu. Iya, cuma ya memang banyak lah mungkin kalau kesononya gua nggak tahu kenapa harus di Bungur gitu kan, nongkrongnya kenapa anak sekolah harus di Bungur, gua juga nggak tahu tuh gitu. Cuma adalah pasti sejarahnya itu. Tapi pergesekan selalu ada pagi-pagi atau Pasti Bang ya? pastilah, pasti. Karena banyak sekolah juga Bang. Sekolah berapa? Ada beberapa sekolah ya, 3, 4 mungkin. Yang nongkrong di sana ya? Yang nongkrongin tuh dan beda-beda jam gitu kan, Iya. memang. Ya kalau lagi apesnya ya ketemu barengan gitu kan. Nih Bang, kita lanjut ke kelas 2 Abang. Kelas 2. Kelas 2, kita langsung flow-nya cepet aja nih Bang. Di kelas 2, Abang tuh masih tentang ribut nih Bang. Cerita Abang tuh katanya seru dikulik. Kelas 2 Abang ketemu mana dan peristiwa di mana Bang?
Maksudnya ketemu sama sekolahan mana dan peristiwanya di mana? Oh, kelas 2 ya, kelas 2 ya banyak lah kalau misalnya kita bicara. Panjang. Iya, kita bicara Bener. apa ya dulu gitu, tawuran, ribut. Mungkin kalau lu ngumpul sama anak-anak lu juga 1 kali 24 jam kurang cukup buat susah. buat ngebahas ribut, bener gak sih? Bener. Jadi Iya. yang tahu Ya ada beberapa lah gitu kan ya kelas 2. Ya kelas 2 tuh ya masih sering Jakarta Timur paling. Jakarta Timur, Bulakapal. Bulakapal, kamu pernah naik Bulakapal tuh? Pernah, kebetulan gue pernah. Pas kelas 2 itu yang ngebawa masih abang kelas kan, disuruh ngikut. Itu kalau nggak salah gabung sama beberapa sekolah tuh. Di situ ketemu sama sekolah yang memang lagi ulang tahun di Bulakapal, kita ribut di makam tuh. Itu ribut tuh ada kali durasinya sampai setengah jam itu ada. Itu kita buat nelen ludahnya sakit banget. Pak, durasi setengah jam berarti Maju mundur. alurnya tuh bisa Maju mundur. lu bayangin dah pokoknya. Iya, itu di situ rame lah, lumayan rame tuh. Itu kita ribut juga pakai barang juga, kalau misalnya kita pakai sajam tuh ada tumpul ada tajamnya gitu kan. Kalau kita pakai tajamnya itu pada ya mungkin bompal kali saking kita ngadu. Oh iya, ribut di Bekasi sama Jakarta kan beda. Beda. Bener gak? Beda ceritanya kalau Bekasi sama Jakarta beda. Versinya Kalau kita ribut di Jakarta itu ada space jarak. Nah, benar. 2 meter, 3 meter tuh palingan tuh. Benar. Jadi kalau gue bilang kalau ribut di Jakarta tuh pinter-pinter kita menang bacot ya, gertak muka serem cabut. Iya bener Gak sih? Kompak menang. Kalau nggak kompak ya udah. ada yang panik satu, udah jebol. Udah. Cuma kalau di Bekasi kan enggak. Beda. Di Bekasi itu kita jarak 1 meter loh. Kayak lu ke gua segini. Udah bener-bener nempel. Ya lu pakai sajam udah pasti diadu sajam lu. Makanya gue bilang tajamnya kalau misalnya kita pakai tajamnya itu pasti gerowak tuh. Nggak mungkin enggak. Dulu gue ngakalinnya pakai tumpul lah. Kalau lagi ngetos tuh pakai tumpulnya. Kita puter pakai tumpul, bagi pakai tajam. Kayak gitu, biar nggak bompal, biar awet lah biar kita itu. Kayak gitu. Itu bedanya itu tuh. Iya, tubrukan bang ya kalau di Bekasi tuh Ya, deket-deket pokoknya. ada yang beberapa tubrukan. Itu di makam itu setengah jam bang ya. Setengah jam itu, lelah itu. Tapi itu ada korban nggak bang atau? Alhamdulillah nggak ada. Kalau itu nggak ada, gua kelas 2 nggak ada. Cuma masanya aja yang air-airnya itu. Atau banyak yang maksudnya beberapa sekolah di situ bang ya? Beberapa sekolah di situ. Satu sekolah iya. tuh. Mungkin bahkan ada yang beberapa orang mungkin pakai sajam 1 orang 2. Pakai BR itu 1 orang 2. Ada yang kayak gitu. BR banyak bro. Wah banyak banget. Orang kita dihujanin BR kok, bukan dihujanin batu. Mesti dihujanin tuh si musuhnya yang Ngelempar dia buat nolongin temen tuh. Jadi ada malah ribut sana maju mundur gitu kan sampai ada waktu gitu kan. Gua balikin, gua lari, gua gertak, jatuh ceritanya tuh musuh. Jatuh otomatis sama teman-teman gue yang lain pada fokus ke itu orang kan, buat disayurin lah istilahnya gitu kan. Udah temennya kan mau nolongin juga tuh, cuma nggak bisa gitu kan, takut gitu. Akhirnya itu hujan BR tuh. Gue dapat kalau nggak salah pedang 1 meter mata 2, terus temen gue kelewang, terus CR 3 gue dapat di situ 3 BR tuh. Hujanin bener-bener dilempar itu BR, kayak gitu. Nah ntar tuh orang yang kita sayurin tuh berdiri lagi, anehnya begitu. Ya mungkin teman-teman yang pernah ribut di daerah Bekasi makam situ udah paham lah karakter anak-anak STM sana tuh. Kalau udah bangun lagi tuh terus ribut lagi, tidak ada apa-apa, masih kita tanya. Iya masih tanda tanya. Makanya beda banget ribut di Bekasi sama di Jakarta tuh. Dan kebetulan juga gue kelas 1 dulu juga sempat penataran di Bekasi juga sempat gitu. Oh ada juga. Itu berarti kalau penataran di kelas 1 di Bekasi yang bawa berarti basis? Enggak, itu tempat 3. Kelas 3 gue. Jadi dulu di DP tuh ada basis Barat Timur Tambun. Jadi dulu naiknya Tiger tuh dari tol Cakung tuh. Lewat tol. Iya, ada yang keluar di tol barat, ada yang keluar di tol timur, makanya disebutnya Tambun Barat Timur. Gitu. Jadi kita kalau misalnya mau jalan ke Bulak situ sana udah pasti
harus ngajak anak-anak Anak situ, sana, anak situ. iya betul, Iya. karena dia yang tahu Jalan Medan, sana ya kan. tahu Medan. Nah. Sedangkan 43 kan ya Medannya Jalan Raya Iya, Bekasi Jalan lah. Raya Bekasi. Oh iya ada ya. Ada. Wah gemeter dulu mah kita. Kelas 1 lu di sana, kelas 1 kebetulan gue lagi tuh ketemu satu sekolahan tuh memang negeri ya di daerah Bekasi sana, yang kebetulan memang dulu pas lagi gue kelas 1 itu memang temen. Iya, cuma pas-pasan di rel. Wah kita kelas 1 nggak tahu apa-apa kan, ngelihat barang sajam di atas semua itu, wah sekujur badan tuh gemeteran tuh. Itu emang lu yang disuruh maksudnya kelas 1 Pasti kelas 1 udah disuruh maju. Kelas 1, kelas 2 teriak tuh, kelas 3 tuh. Maju paling depan ya udah. Kita jalan aja ragu. Mau jalan, orang di depan musuh kita udah ngangkat semua barangnya gitu kan. Takutlah kita juga. Itu sampai ada temen gua tuh, satu angkatan gua. Itu sampai maju, ntar berhenti. Ntar maju lagi, ntar berhenti. Sampai akhirnya ditendang tuh sama anak kelas 3 gua. Posisi relnya kan begitu ya dia ya. Naik, terus dua rel gitu kan. Dua gunungan. Di bawah ya dua gunung kayak gitu kan. Dua gunungan. Tuh dia sampai nyerosot ke bawah tuh ditendang. Iya, gua tahu. Maju gua kan. Nih, pokoknya yang pernah main ke makam Paham lah pasti paham Pasti situasi sana di mana. Pasti paham. Strateginya di sana gimana. Gimana itu. Jadi, pasti paham. Ya, udah ketawa-tawa sendiri pasti nonton. Udah kayak dikurung gitu di sana. Iya, di situ juga kan harus apa ya, kalau lu di dalam makam lu harus jebolin yang di luar gitu. Betul. Kalau enggak ya lu ngikutin rel sana. Bener. Jebol, kalau sampai jebol ngikutin rel dah. Itu udah jauh. Keluarga juga rokes. Tukang ojek banyak. Tukang ojek banyak. Tuh di palang pintu tuh. Nah, Itu banyak. nah lu masih mau ribut-ribut sana. Stop dah. Jangan lah udah. Tapi gua kemarin lewat situ tuh mau ke arah Kerawang lewat situ. Udah dibangun ternyata ya. Iya, udah di depannya udah nggak kayak dulu, Bang. Udah nggak kayak dulu ya. Udah nggak Kata gua ada pembangunan. Iya, gitu, pembangunan. pembaruan. apa sih? Pagarnya udah dijebolin itu. Iya, udah dijebolin. Iya. Udah nggak kayak dulu lah. Iya. Nah, Bang, lanjut dikasih lagi nih, Bang. Ada nggak, Bang, selain lu kan tadi di makam kelas 2 ya? Yang di Jakarta nih, Bang. Kalau di kemana nih? Kalau di Jakarta tuh mana ya? Banyak gua kelas 2 di Jakarta. Yang Abang inget aja dulu. Karena kalau cerita Abang kan yang tahu aja lah, pasti banyak nih ceritanya, tapi kita yang singkat-singkat aja. Singkat. Kelas 2. Pulau Gadung ada? Ribut di Pulau Gadung kelas 1 mulu. Mungkin gue kelas 2 lebih ke arah di atasnya lagi, Cempaka Putih. Gue pernah ketemu sama sekolah swasta di sana tuh, di Cempaka Putih. Kalau di Cempaka Putih ya gue sih ribut di Jakarta nggak asik, Bang. Nggak asik, menurut gue nggak asik ribut di Jakarta. Ya itu yang tadi gue bilang, itu berjarak. Jadi lu tau Cempaka Putih kan itu ada pagernya. Oh iya, di tengah-tengahnya pagarnya. Pagar tinggi kan, pagar Iya. tinggi. Musuh di seberang. Iya, itu susah. Kita keluar di seberang. Nah, Lu ribut pembatas apa pagar? nggak bisa. Kalau ya lu nekat loncat kalau bagus lu nggak disayurin gitu kan. Iya. Loncat tuh jatuh disayurin. Benar. Iya. Dulu gua sampai mikir kok anak-anak gua ribut kok pada diannya di pagar gitu kan. Iya, tangtung sama pagar. Pagar. Iya, gue inget. Makanya aneh kalau ribut di Cempaka Putih itu aneh gitu kan. Dulu anak-anak gua cabutnya lurus gitu kan ke arah pagar, kalau gua enggak, gua nyari sela tuh ada pagar tuh, kita bisa lolos tuh dari situ tuh. Iya, jadi kita anak-anak pada lurus, kita belok nih. Iya, nggak ada yang ngelihat. Tiba-tiba kita udah masuk di barisan musuh tuh. Nah, itu. Ngeributin. Itu. Gitu. Udah, kayak gitu doang udah, digebrak, cabut. Kalau di Jakarta lebih kayak gitu sih. Tapi Intel ADP banyak. Wah, banyak banget. Itulah. Kadang kita juga kalau anak-anak gua ya, anak-anak mau ribut tuh mikir panjang tuh enggak. Strategi juga banyak. Strategi. Harus kita rencanain tuh malamnya kita ngumpul atau sebelumnya itu harus semua titik. Sampai kadang beberapa kali tuh intel gua, guru gua, satpam gua tuh kadang ada di Bungur gitu, di tongkrongan, memang di tongkrongan 43. Basis lu ya. Setiap basis pasti kalau di sekolahan gua, setiap basis pasti ditongkrongin guru ataupun security intel gitu kan. Itu pasti ada.
gitu. Jadi ngakalinnya kalau anak-anak gue kalau ribut tuh kita mencar nih janjian di mana gitu kan, masuk gang-gangan dulu, ngumpul di dalam gang gitu kan, baru keluar sampai nggak ada intelnya baru kita cabut nih, naik metro kayak gitu. Kalau masih jam pulang tank, sepiin dulu, kosong. Kayak misalnya dulu di Pondok Kopi tuh rame, banyak pelajar. Nah kebetulan anak-anak gue juga nongkrongnya di Pondok Kopi tuh, di Pondok Kopi. Cuma ntar udah ditarik nih, ada temen gue yang daerahnya rumah di Pondok Kopi situ kan, udah masuk dalam gang dulu. Sampai nanti udah jam 1-an, gue pulang jam 12 dulu kalau masuk pagi. Jam 12. Jam 12. Cepet. Iya, jam 12. Jadi jam 1-an tuh baru kita keluar. Nah, kita ngejar apa? Kalau dulu tuh mungkin ada gini ya. Jadwal ribut tuh Kamis Sabtu ya. Berarti Sabtu larinya ke Bekasi. Kalau Kamis larinya ke atas dulu nyebutnya tuh. Iya. Atas ya udah main ya Jakarta Pusat sana. Itu. Paling ya ke atas. Karena kalau Kamis pasti ke atas. Nggak mungkin enggak. Jarang sih kalau anak DP ribut di wilayah Cakung tuh jarang. Kalau enggak dipantekin. Kalau dipantekin baru mungkin ribut di situ. Di wilayah Cakung juga. Tapi sekolahan abang tuh, Bang Untung tuh deket sama Kikin emangnya? Oh dekat. Ya jarak berapa ratus meter lah paling. Tapi pergesekan tuh enggak, maksudnya jadwal pulangnya beda-beda ya? Beda. Tapi gue jarang kan nemuin sekolah itu jarang karena mereka kebanyakan jadwal pulangnya bareng. Oh bareng? Bareng, kalau setahu gue bareng deh. Gue kalau pulang nunggu metro di Bor tuh, Sumur Bor. Itu kan ada beberapa anak Kikin yang nongkrong, cuma nggak ada gesekan. Karena tahu di Bor kan jaga guru banyak, di situ ada anak semea juga pulang yang cewek DP-nya. Sama begitupun di Pondok Kopi, dijaga ketat banget sama guru-guru kita. Karena ada anak semeanya juga gitu. Tapi sama 23 abang bentrok nggak sih pergesekan? Malaka 23? Iya. Oh, sama Malaka 23? Enggak apa emang ya udah kan dulu di stasiun ya udah satu di stasiun di Pondok Kopi itu ya kayak istilahnya Pulau Gadung ya. Pulau Gadung tuh banyak beberapa sekolah di situ. Iya benar. Tapi jarang ada gesekan kan. Benar. Sama kayak di Pondok Kopi. Di Pondok Kopi tuh ada beberapa sekolahan tuh yang nongkrong tuh. Cuma jarang ada gesekan. Mungkin kalau lu ketemunya di luar Di jalur. Betul. Mungkin bukan di dia tempat lu nongkrong gitu. Base camp yang enggak akan diganggu gitu kan. Iya, nongkrong juga kan pisah-pisah. Nih anak DP di sini, nih anak si ini ujung di lah, sini. kadang di depan lah gitu. Anak Kayak kereta gitu. pasti tahu lah. Cuma ya ada aja kios-kiosnya tuh pasti ada aja. Iya. Pasti ntar ya nggak mungkin ribut di sana, ributnya pasti di jalur. Udah gitu kalau lu ribut di stasiun pasti lu ketemu PKD Bang ya. PKD. Iya. Tukang ojek juga banyak sih itu kan di Pondok Kopi. Pondok Kopinya. Banyak. Benar. Ya, cuma kan apa ya? Anak-anak STM juga kadang mulut-mulutnya ada aja ngadu domba gitu kan. Bener tuh. Kadang omongannya yang bener, maksudnya gini. Kadang yang bener A tuh. Tapi yang lain tuh nanggapnya beda. B. Betul. Kadang misalnya kayak gini. Lu satu sekolah, lu satu rumah sama gua. Tapi beda sekolah. Benar. Gitu kan. Lu sekolah di A, gua sekolah di B gitu. Tiba-tiba gua iseng lah bercandain lu. Ayolah anak-anak lu sparring lah sama anak-anak gua gitu kan. Tiba-tiba lu nyampein ke temen-temen lu di sekolah, anak-anak kita diajakin sparring, anak-anak kita Albis diajakin sparring sama misalnya sama anak-anaknya si Untung 43-nya. Nah, itu padahal kan kita enggak begitu, bermaksud hitungannya cuma bercanda. Ayolah hitungannya gitu doang. Iya, main futsal lah, nah, jadi sparring juga. Cuma lu nyampein ke sananya beda. Itu sering banget kejadian. Iya, gue sering gitu. Iya, gue sering beberapa basis dari kalau di DP kan juga ada beberapa basis gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ada kasus chaos kayak gitu, ngadu ke gua, "Bang, iya. Gua diajakin sparring sama sekolahan A, sekolahan B." Itu cuma gua tanya, "Siapa yang bawa?" "Lu tahu nggak? Kenal Bang yang bawa." "Yaudah temuin gua," gitu. Temuin gua sama yang bawa. Ada yang responnya bagus. Ada yang responnya memang ya namanya anak STM ya mungkin panas emosi gitu kan. Ada yang nyolot. Ya gue ya cuma ngimbangin doang gitu kan. Maksud gue tuh kita ketemu, gue nyari sumber masalahnya apa. Iya benar. Biar nggak langsung tiba-tiba anak-anak gue nongkrong dibantai. Kalau memang yang salah anak-anak gue yang minta maaf. Gitu. Sering beberapa kali gitu. Sampai akhirnya gue bikin perjanjian lah sama beberapa
basis sekolahan lain yang bawa. Kalau memang anak-anak gue yang kadang anak-anak STM lewat nih, ada anak STM nongkrong teriakin tuh. Itu yang itu yang bikin gondok, satu gondok bikin emosi. Iya. Sebenarnya kalau misalkan yang lewat itu nggak teriak ataupun yang lagi nongkrong itu nggak teriakin yang lagi lewat, pertempuran itu nggak ada. Betul. Ya kan? Iya, cuma perkara gitu doang kan. Iya. Makanya gue sering ada beberapa lagi tuh anak sekolahan itu anak basis 41 gua. Jadi kalau basis 41 itu kan lewat Ipar Cakung belok tuh. Iya. Nah, itu katanya kan di situ banyak nongkrong di sekolahan juga. Bener. Katanya anak-anak gue neriakin sampai akhirnya di Uber dibantai sampai masuk gang. Terus anak-anak 41 gue teriak sama gue, "Bang, gue habis dibantai sama A, B, C." Iya gitu kan. Sama anak-anak ini. Gue cuma bilang ketemuin gue, wah itu gue salut, tumben. Ada orang gue minta ketemu, jagoanan yang bawa nih misalnya, yang bawa basisnya. Ketemu, dia nggak bawa rombongan bang. Sedangkan gue anak DP di situ rame. Bawa rombongan. Rame sekali. Dia datang sendiri. Dah, emang gue juga nggak ada niatan mau ngebantai dia. Gue mau ngomong. Hitungannya gue mau ketemu. Masalahnya apa? Yang salah tuh siapa? Iya. Ternyata dijelasin kronologinya segala macam. Ternyata yang salah anak-anak gue. Sampai akhirnya gue kasih nomor gue bang. Iya. Kalau misalnya suatu saat besok anak-anak gue kayak gitu lagi, lu telepon gue biar gue yang bantai. Jangan lu. Iya. Iya, biar gue yang ngurus. Iya benar. Iya, mau kata itu basis lain buat gue, kalau memang buat apa sih lu basis lain, lu recok tapi lu masih ngadu ke gue gitu loh. Benar-benar. Kan gue juga yang turun. Yang repot anak-anak Bekasi juga gitu Bekasi. loh. Jadi bikin konflik lagi. Makanya sampai sekarang gue masih berhubungan, masih silaturahmi sama yang bawa dulu. Terus sekolahan itu sampai kenal sama ibunya, malah sekarang gue malah deket sama musuh yang dulunya musuh sekarang jadi kawan. Iya, yang itu dulunya harus kawannya hilang gitu. Iya, itu jadi musuh itu apa ya? Sebenarnya tuh di saat sekolah aja lu pakai seragam aja. Betul, karena gengsi ya. Itu karena gengsi, karena lu membawa nama alma mater. Nah, gitu. itu dia. Jadi lu pas lagi pakai pakaian baju bebas, ketemu di jalan, teman, semua tuh teman. Ya, jangan ke bawah-bawah lah. Jangan ke bawah. Kadang juga kan nggak bisa ngelihat. Kita teman SMP, pas masuk STM aja kita bisa dibantai sendiri. Tapi sempat lucu sih kalau kita SMP bareng nih. SMP bareng. Misalkan gua sama Bang Untung bareng nih, SMP-nya nih, ya kan. Terus STM beda sekolah, ketemu di jalur. Bantai. Pasti kita. Iya, saat bantai juga ngebantai. Karena juga ada juga gini, Bang. Ketemu di jalur kan, dia lagi. Kadang tuh belok aja. Kita yang kanan dulu dah, karena nggak enak. Karena kan ya lu pasti punya histori lah sama Bang Untung nih pas lagi SMP, guanya gitu kan. Jadi gitu. Nah, berarti kalau di DP itu kiblatnya 43 Bang ya? Bukan, maksudnya yang berpengaruh lah di DP. Yang 43-nya. Kalau dulu jadi di DP gini. Pas di zaman lu? Pas di zaman gua ya, yang berpengaruh 43. Yang berpengaruh banget. Cuma ketika gua kelas 1 itu beda. Jadi kayak kita biarpun satu almet tapi beda gengsi lah modelnya gitu kan. Antar basis tuh gengsi. Jadi jalan tuh sendiri-sendiri. Iya benar, mungkin lu ngerasain di zaman itu. Jadi dengar kabar besok-besoknya anak Pulau Gadung kemarin jalanin ke sana gitu kan. Kita anak 43 jalan sendiri ke sini gitu. Gitu. Nah, ketika gua kelas 3, gua ngejabat kelas 3, gua nggak mau kayak gitu. Jadi ya gua satuin lo Bang ya. Betul. Kebetulan gua punya temen beda-beda kelas gitu kan. Oh, yang bawa Pondok Kopi ini, yang bawa Pulau Gadung ini gitu kan. Ya udah akhirnya kita satuin. Kalau jalan nih, ya jalan kita satuin gitu kan. DP albesnya aja udah bisa kehitung. Bisa kehitung jari Bang, paling ya berapa sih 20 30. Tapi tetap ya mencar dulu. Tetap mencar dulu, dan gue juga nggak mau ngajak orang yang maksa orang yang emang nggak mau, dia niatnya mau pulang nih, nggak dipaksa sama Bang Untung nih. Iya, betul. Iya, jadi bener emang lu ikut. Iya, kalau emang iya udah ayo gitu. Makanya sebelum jalan pasti gua kasih tahu, gua tanya, "Lu pede enggak?" Kadang kan ada, "Ya anjing, feeling gue sih enggak enak, Bang," gitu kan. Itu kadang bikin kita ragu yang mau jalan juga. Makanya kalau udah kayak gitu, aduh gimana Bang ya? Udah enggak usah ngikut. Kalau gua tanya lagi nih anak kelas 1, kelas 2, "Lu pede enggak?" "Pede terus." Ayo gitu kan. Benar. Ya udah.
tinggal jalan. Pakai jalur mana nih bang? Ya udah pakai ini, misalnya jalur 47, gocap 6 gitu kan. Iya. Karena semua jalannya dulu gua titiknya pasti dari Pondok Kopi. Titiknya. Betul, titiknya dari Pondok Kopi. Tapi adik kelas gua yang bagian nyulik Udah, itu sudah udah kan. ngebuka duluan. Ketahuan duluan bang ya? Ketahuan duluan, tapi ya di situ jebol tuh. Musuh jebol sampai masuk gang, sampai dimasukin sama adik kelas gua. Akhirnya mundur lagi, pas mundur ternyata keluar banyak tuh sekolahan tuh. Keluar